Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 23. Tidak ada batas yang bisa didefinisikan. Sore menggeser matahari ke barat. Cahaya yang masuk ke lembah berubah sudut, membuat bayangan batu-batu besar memanjang ke timur dalam pola yang terlihat seperti tulang punggung naga itu sedang mencoba merangkak keluar dari tanah. Wu Chen menghabiskan hampir seluruh sore itu di depan dinding ukiran. Ia tidak hanya melihat dan menghafal, ia mencoba. Setiap bagian yang ia pahami, ia langsung terapkan pada batu-batu di sekitarnya. Beberapa berhasil, beberapa tidak, beberapa berhasil sebagian dan memerlukan pengulangan berkali-kali sebelum tubuhnya benar-benar mengerti apa yang sudah pikirannya pahami. Lin Suer duduk di dekatnya, membuat catatan di secarik kain menggunakan arang kayu. Sesekali ia bertanya untuk klarifikasi, dan sesekali menganalisis dengan suara setengah bergumam, cara seseorang yang sedang berpikir keras dengan suara pelan. Di sisi lain lembah, Chen Baoli dan pria tua duduk berdampingan memandang ke arah lembah. Berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa didengar dari jarak, Wu Chen berdiri. Menjelang habisnya waktu sore, Chen Baoli menghampiri Wu Chen. Ia berdiri di sampingnya beberapa saat, memandang ke arah dinding batu yang bagi matanya tetap terlihat seperti batu biasa. "Sudah berapa bagian yang kau pelajari?" tanyanya. "Mungkin sepertiga dari keseluruhan yang ada," jawab Wu Chen. "Beberapa bagian butuh waktu lebih lama untuk dipahami karena logikanya berbeda dari yang sudah kukenal." "Berbeda bagaimana?" "Latihan yang kujalani di gunung lebih berfokus pada kekuatan dan ketahanan. Tapi yang ada di ukiran ini lebih banyak soal presisi dan kelancaran. Bukan seberapa keras kau bisa memukul, tapi seberapa sedikit energi yang terbuang saat kau memukul sekeras itu." Chen Baoli mengangguk pelan. "Itu masalah efisiensi." "Ya, dan jika digabungkan dengan apa yang sudah ada." "Kau tidak perlu menjelaskan," kata Chen Baoli. "Aku sudah bisa membayangkan hasilnya." Ia berhenti sejenak, dan itu cukup menakutkan. Wu Chen melirik ke arahnya. "Kau menggunakan kata, menakutkan. Karena itu kata yang tepat." Chen Baoli menatap ke kejauhan. "Di jalur Nuraga, kami punya konsep Grandmaster. Seseorang yang sudah mencapai puncak sistem. Tapi dalam jalur fisik murni seperti ini, jika sistem yang ada di ukiran ini benar-benar dipahami dan diterapkan sepenuhnya." "Tidak ada batas," kata Wu Chen. "Tidak ada batas yang bisa didefinisikan," koreksi Chen Baoli. "Karena batasnya adalah batas tubuh manusia itu sendiri. Dan tubuh manusia, ternyata, jauh lebih elastis dari yang diyakini sistem Nuraga." Mereka berdiri dalam diam sebentar. "Itu yang ditakuti klan Besi Langit," kata Wu Chen akhirnya. "Bukan karena mereka jahat, tapi karena ini mengancam cara mereka memahami dunia." "Ya," Chen Baoli menoleh padanya, "dan orang yang paling takut bukan selalu orang yang paling berbahaya, tapi orang yang paling tidak mau mengakui ketakutannya." Malam akhirnya turun di lembah Tulang Naga. Api dibuat lebih besar dari malam-malam sebelumnya. Di sisi utara lembah, api Shen Yue dan rombongannya juga terlihat, dua titik cahaya yang menjaga jarak, tidak terlalu dekat, namun tidak menghilang. Ketika makan sudah selesai, langkah kaki terdengar mendekat dari arah utara. Shen Yue datang sendiri, tanpa tiga anak buahnya, tanpa tangan di gagang senjata. Ia berjalan dengan tangan terbuka dan langkah yang sengaja dibuat terdengar, cara seseorang yang ingin memastikan bahwa kedatangannya bukan kejutan. Ia berhenti di batas lingkaran cahaya api mereka. Tidak masuk tanpa izin.
Boleh aku bicara? Tanyanya. Pria tua yang sudah setengah berbaring langsung duduk kembali. Ia menatap Shen Yue dengan ekspresi yang sulit dibaca. Duduk, katanya. Shen Yue duduk di batu di sisi luar lingkaran api. Posisinya sopan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku tidak kemari untuk mewakili klan, katanya. Malam ini aku bicara sebagai pribadi. Bedanya, tanya Lin Suer dengan nada netral. Bedanya aku tidak terikat pada posisi resmi. Shen Yue menatap pria tua. Dan aku ingin mengajukan satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab jika tidak ingin. Pria tua mengangguk sekali. Singkat. Apakah kau kembali karena bocah ini? Tanya Shen Yue pelan. Atau ada alasan lain? Keheningan mengisi ruang antara pertanyaan dan jawaban. Api bergerak-gerak, memantulkan cahaya pada wajah semua orang. Keduanya, jawab pria tua akhirnya. Dan keduanya adalah alasan yang sama beratnya. Shen Yue mengangguk pelan, seolah jawaban itu mengkonfirmasi sesuatu yang sudah ia duga tapi perlu kepastian. Tetua klan perlu tahu kau masih hidup, katanya. Selama ini, sebagian orang mengira kau sudah. Biarkan mereka mengira begitu, kata pria tua acuh tak acuh. Lebih mudah. Tidak lagi, tidak setelah hari ini. Pria tua terdiam, lalu berkata, aku tahu. Itu sebabnya aku tidak mencegah kau menemukan nama di ukiran itu. Ia melirik ke arah Wu Chen sebentar. Sudah waktunya beberapa hal mulai bergerak. Shen Yue berdiri. Kami akan pergi besok pagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan malam ini. Shen Yue. Wanita itu berhenti, menoleh. Sampaikan pada tetua klan, kata pria tua dengan nada yang tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi, bahwa apa yang ada di lembah ini bukan milik siapapun untuk dijaga. Bukan milik klan besi langit. Bukan milikku. Ia menunjuk ke Wu Chen dengan gerak dagu yang sangat kecil. Dan pasti bukan milik mereka. Shen Yue menatap Wu Chen sebentar. Lalu kembali ke pria tua. Aku akan menyampaikannya. Ia mengangguk hormat, penghormatan dari seseorang yang mengakui otoritas yang lebih tinggi dari dirinya. Selamat malam. Ia berbalik dan berjalan kembali ke arah utara. Api terus menyala, langit terus penuh bintang. Dan di lembah yang sepi namun tidak sunyi itu, 4 orang duduk masing-masing dengan pikirannya sendiri, mencerna hari yang tidak sederhana ini. Namun Wu Chen memperhatikan satu hal. Sejak Shen Yue pergi, pria tua tidak lagi bergerak-gerak atau mencari posisi tidur yang nyaman seperti biasanya. Ia hanya duduk, diam, memandangi api. Dengan ekspresi seseorang yang baru saja meletakkan sesuatu yang sangat berat, dan belum memutuskan apakah ia lega atau justru merasa hampa. Bersambung.